Gadis sedang di dalam kelas. Tapi sementara itu, orang tuanya menyelinap ke luar negeri. Ketika Eng Suh mendengar berita itu, dia terkejut dan segera mengejarnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Mobil itu tidak berhenti karena dia. Pada hari itu dia berpamitan kepada orang tuanya yang telah membesarkannya selama 14 tahun. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dia masih tinggal di kampung halamannya dan menunggu keluarga kakaknya. Pada saat itu, kakaknya juga siap bertunangan. Alasan dia memilih gadis ini adalah karena cita-citanya dan Eng Suh sama. Keduanya ingin berubah menjadi pohon besar. Eng Suh juga hal yang paling disesalkan di hati Jon Suh. Dia kembali ke kampung halamannya untuk mencari sosok Eng Suh. Tapi tidak peduli bagaimanapun, sudah 20 tahun. Ketika dia bertemu dengan Eng Suh, itu hanya melewati satu sama lain. Tapi saat Jon Suh frustasi dan ingin pergi, dia telah bertemu dengan gadis itu. Kali ini dia mengenali Eng Suh. Lihat dia semakin jauh darinya. Jon Suh agak tidak sabar. Tunggu. Tapi Eng Suh tidak bisa mendengar sama sekali. Jon Suh bergegas ke pria yang mengambil foto di pinggir jalan. Dalam banyak foto dia menemukan Eng Suh. Ini menyebabkan dia sekali lagi menyalakan harapan di hatinya. Dia di rumah saudara baiknya yang bernama Tae-suk. Dia hanya mengatakan kepada Tae-suk bahwa dia sepertinya telah bertemu seorang kenalan. Tae-suk juga tidak bertanya lebih dalam. Karena dia akan melakukan perjalanan bisnis. Jadi dia memberikan hak untuk menggunakan villa ini kepada Jon Suh. Secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak jatuh cinta dengan pelayan pribadinya. Jon Suh sama sekali tidak tahu bahwa pelayan pribadi itu adalah Eng Suh yang dia rindukan. Dia mulai mencari sosoknya di jalan-jalan besar dan kecil. Tapi tidak ada hasil sama sekali. Bahkan lewat di depan ibu Eng Suh. Anda bahkan tidak bisa mengenali. Jon Suh tak berdaya pulang. Lihat pakaian yang dia lipat. Juga tinggalkan metode kontak dengannya. Akhiran nomor telepon sama dengan miliknya. Jon Suh tidak bisa menahan untuk berseru bahwa mereka berdua pasti ditakdirkan. Secara kebetulan, Eng Suh menelepon Jon Suh. Bertanya apakah ada yang dia bisa bantu. Jon Suh menyuruhnya untuk membantunya mengisi daya teleponnya. Keduanya mendengar suara satu sama lain. Keduanya terkejut. Suara ini sangat akrab. Mereka berdua membawa sedikit ilusi harapan. Mereka berdua membuat janji bertemu di depan meja depan. Eng Suh terus-menerus melihat ke arah pintu tanpa henti. Dia sangat berharap kakak laki-laki yang sering dia rindukan setiap hari bisa muncul di hadapannya. Dan Jon Suh terus berlari menuju villa. Ketika sudah hendak mencapai, tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa tunangannya mengalami masalah tak terduga. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada pertemuan. Dia berbalik dan berlari ke bandara. Dan kedua saudara mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu satu sama lain seperti itu. Eng Suh akhirnya tidak menunggu Jon Suh. Dia pergi ke kamar untuk mencari. Tapi dia mendeteksi bahwa Tae-suk sedang mabuk. Tae-suk merasa tidak senang dan tidak memiliki siapapun untuk curhat. Dia kemudian menceritakan semua perasaan. Dia belum pernah mengungkapkan kelemahannya kepada siapapun. Tapi dia mengambil inisiatif untuk membuka diri pada Eng Suh. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa Tae-suk sudah mencintai Eng Suh. Apakah kamu ingin berkencan denganku? Tae-suk tidak mendapatkan jawaban seperti orang yang kehilangan kendali dan ingin mengendalikan Eng Suh. Ini membuat Eng Suh sangat takut. Setelah berjuang, dia bisa lolos. Eng Suh merasa sangat sedih sekarang. Tiba-tiba Jon Suh menelepon. Jon Suh menjelaskan kepada Eng Suh bahwa dia memiliki beberapa masalah yang tidak terduga. Temanku. Itu benar, temanku tiba-tiba sakit. Tidak mengerti mengapa Jon Suh tidak memberitahunya bahwa dia bertunangan. Eng Suh sebenarnya sedikit marah di dalam hati. Bagaimanapun, dirinya telah menunggu lama. Eng Suh memberitahunya alasan dia ingin bertemu. Karena akhir nomor telepon mereka sangat mirip. Dan nomor teleponnya diakhiri dengan ulang tahun kakaknya. Nomor telepon Anda adalah hari ulang tahun siapa? Hari ulang tahun saya. Kebetulan seperti itu membuat Eng Suh merasa gelisah di dalam.
Mungkinkah dia adalah kakak laki-lakinya? Tapi Eng Suh takut jika dia berharap terlalu banyak, dia akan kecewa. Dia hanya bisa menutup telepon. Kakak ini benar-benar bukan manusia. Ingin membiarkan adik perempuannya yang cantik menikah dengan pria berusia 50 tahun. Paman tua itu tersenyum lembut dan menunjukkan gigi kuningnya. Undang Eng Suh memasuki mobil. Eng Suh karena dia tidak ingin kakaknya dipukuli. Jadi dia hanya bisa setuju. Pada saat ini, Tae Suk yang selalu diam-diam jatuh cinta padanya tiba-tiba muncul dan selamatkan Eng Suh. Mereka berdua langsung lari ke pantai. Tae Suk tidak mengerti mengapa Eng Suh, bahkan jika harus menikah dengan seorang lelaki tua, tidak ingin menerima cinta Tae Suk. Akhirnya, sekarang Eng Suh berbicara tentang sakit hatinya. Baik kakaknya maupun ibunya tidak punya cara untuk menghasilkan uang. Seluruh keluarga bergantung padanya sendiri. Selama dia setuju untuk menikahi paman tua itu, semua masalah di atas bisa diselesaikan. Sekarang berencana itu telah dihancurkan oleh Tae Suk. Dia dengan gelisah memberitahu Eng Suh. Dia bisa membeli Eng Suh. Itu awalnya adalah kalimat yang bermaksud baik. Tapi bagi Eng Suh dia pikir itu penghinaan untuknya. Dia mati-matian bersiap untuk pulang dan menerima pemukulan kakaknya. Tapi dalam perjalanan pulang, dia sekali lagi melihat sosok yang akrab. Itu Jon Suh yang dia rindukan siang dan malam. 20 tahun yang lalu orang tua angkatnya membawanya pergi diam-diam. Eng Suh selalu di sini menunggu kepulangannya. Dia mengabaikan semuanya dan berlari untuk memeluk Jon Suh. Kakak. Semua kesedihan di hatinya saat ini telah dilepaskan. Hanyalah pelukan. Dia yakin gadis yang memeluknya itu adalah Eng Suh yang dia cari. Kedua saudara mereka akhirnya bertemu lagi. Mereka berdua tidak bisa membayangkan bahwa tadi malam jarak antara mereka hanya satu panggilan telepon. Eng Suh tidak memberitahu Jon Suh betapa tidak bahagianya hidupnya. Dia berpura-pura bahagia. Adikku juga tahu memukul orang. Tapi dia tidak akan memukulku. Jon Suh segera menyadari bahwa Eng Suh dengan sengaja bertingkah seperti dia sedang bersenang-senang. Tapi dia tidak ingin mengekspos. Namun, kegigihan adiknya membuatnya merasa patah hati. Setelah Eng Suh pergi, tunangan Jon Suh tidak bisa menahannya, jadi dia bertanya tentang adik perempuan yang tidak terucapkan ini. Melihat dia tidak ingin banyak bicara, Yumi tidak banyak bertanya lagi. Tae Suk setelah membawanya pulang. Tiba-tiba dia ingat karena dia memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Tae Suk sehingga dia dikeluarkan. Dia meminta Tae Suk untuk membantu menjelaskan kepada pemimpin. Eng Suh tidak ingin Jon Suh tahu bahwa dia kehilangan pekerjaannya. Tapi Tae Suk adalah orang kaya yang tidak pernah menundukkan kepalanya. Karena senyum Eng Suh. Pertama kali dia pergi untuk meminta pengampunan. Tapi tak disangka dia adalah gadis yang tidak mengenal Tae Suk. Pada dasarnya tidak ingin memberikannya hormati. Membuatnya marah dan berteriak. Eng Suh awalnya berpikir bahwa pekerjaannya tidak ada harapan. Tapi tak disangka, Tae Suk adalah anak dari pemilik hotel. Dia segera memecat gadis itu. Eng Suh tidak tahu apa-apa ketika dia baru saja pulang. Kakaknya terengah-engah ke dalam kamar. Dia ingin memukul Eng Suh. Eng Suh melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa berlari secepat kakaknya? Eng Suh ditarik oleh rambut kakaknya dan jatuh ke tanah. Dia membawa semua kemarahan di hati orang untuk melampiaskannya pada tubuh Eng Suh. Untungnya, saat ini Sun Im berlari dengan sekop. Jadi baru bisa menyelamatkan gadis malang itu. Dia tidak mengerti mengapa dia harus membesarkan pria yang tidak berguna seperti ini. Dia merasa lebih khawatir tentang kehidupan masa depan Eng Suh. Meskipun wajahnya penuh luka, tapi tetap menghibur Sun Im, jangan khawatir. Dia memberikan sisa uangnya kepada ibunya. Segera setelah itu, mendengar suara tetangga memberitahu bahwa kakak laki-lakinya telah kembali. Dia dengan cepat mengambil tasnya dan pergi. Pagi-pagi sekali saat Jon Suk bangun, Eng Suh menghabiskan sepanjang malam duduk di luar pintu. Ketika dia melihat kakaknya, dia langsung berlari datang. Jon Suh dengan cepat memperhatikan luka di wajah adik perempuannya. Aku memberitahu keluargaku bahwa kamu sudah kembali. Ibuku dan adikku sama-sama bahagia.
Dan mereka menyuruhku untuk tinggal di sini selama 2 hari. Jong-soo tahu adiknya telah dipukuli lagi. Dia bertanya apakah dia kabur dari rumah. Pasti Eun-soo tidak akan pernah mengakuinya. Jong-soo patah hati dan menyeret adiknya ke dalam rumah untuk menemukan obat mengoleskannya. Ketika Eun-soo pergi untuk melihat ke cermin, dia menyadari bahwa wajahnya penuh dengan bekas luka. Ketika Jong-soo keluar, dia sudah menyiapkan salep untuk dioleskan. Eun-soo baru sekarang sadar bahwa kakaknya telah menemukan kebohongannya. Dia dengan malu-malu meminta maaf kepada kakaknya. Tapi dia tidak tega untuk marah. Dia ingin Eun-soo tinggal bersamanya. Mereka berdua berjalan-jalan bersama dan membeli makanan. Baik tertawa maupun berbicara dan kembali ke rumah. Tapi menyadari tunangan Jong-soo ada di rumah menunggunya kembali.